ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Itu sudah. Makanya tunggu komando ulama. Itu perlu saya sampaikan karena supaya di Jember ini juga siap-siap gitu loh, Pak. Tunggu komando ulama. Tunggu perintah. Itu kalimat clue, ya clue. Tunggu perintah itu adalah kalimat dan itu adalah komando. Nah, itu sudah ada indikasi sebenarnya. Dengan begitu sebenarnya dia itu sudah bisa ditahan, sudah bisa ditangkap karena dia sudah makar terhadap negara ini. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol. Oke, lanjut. Jadi hati-hati loh gara-gara perundang-undangan ini. Ya, karena tidak ada standar patokan. Tidak ada standar patokan yang dijadikan benchmarking bahwa ini benar paradigmanya. Ini konflik terminologinya benar, definisinya benar, nggak ada. Nah, makanya mereka bisa membuat definisi-definisi sendiri. Itu coba-coba atau gimana? Atau supaya didefinisikan atau supaya dimasukkan ke kamus? Ya nggak mungkin lah. Itu kan harus dibicarakan secara universal gitu loh ya. Ini perkembangan situasi. Kemarin kalau tidak salah di beberapa penjelasan saya sebelumnya, what was? Apa yang terjadi di masa lalu? What is itu present, was itu past tense. Kemudian what next? Nah, what if kalau kita what next-nya kita tidak siap? What if? Dengan komentar dia tadi, kita bisa berperanggapan sekarang karena indikasinya udah jelas. Tunggu perintah. Tunggu perintah. Itu kalimat clue, ya clue. Tunggu perintah itu adalah kalimat dan itu adalah komando. Nah, itu sudah ada indikasi sebenarnya. Dengan begitu sebenarnya dia itu sudah bisa ditahan, sudah bisa ditangkap karena dia sudah makar terhadap negara ini. Ya, sudah makar. Tapi gimana tindakan polisi lah kita lihat. Nah, ini ya kalau konflik SARA yang jauh lebih berbahaya daripada korban berbagai konflik lainnya. Tanpa kita sadari ya telah menelan korban yang lebih dasar, banyaknya, baik fisik maupun non fisik. Lihat kasus-kasus teroris yang ada di Indonesia ini, yang pernah terjadi. Ya, dulu pernah kalau tidak salah sudah saya kirim, data-datanya lengkap. Ya, saya belajar di Inggris, hati-hati loh ya, hati-hati. Justru di Inggris itu dulu pertama teroris wanita hamil dengan membawa bom bunuh diri. Bayangkan aja, yang hamil aja bisa yang wanita saja yang hamil. Kenapa? Ini yang salah siapa? Wanita itu atau ajarannya? Nah, kembali lagi, doktrin lagi. Makanya saya bilang hati-hati doktrin. Ya, ingat, doktrin itu tidak tunduk kepada undang-undang, tapi doktrin itu membuat konsep. Ya, dari doktrin itu kita yakin kebenarannya, kita tahu ada prinsip-prinsip di sana, sudah teruji di medan pertempuran dan sudah ditulis tinta darah, ya, dijadikan konsep. Konsep apa? Nah, konsep seperti strategi, perencanaan strategi dan sebagainya. Yang paling sakit kalau kita nonton film kasus teroris di Bombay itu. Sebenarnya orang yang mengendalikan teroris ini tidak kelihatan, bahkan tidak tahu bahwa terorisnya sudah pada mati, para terorisnya mati, yang mengendalikan mereka dari belakang malah tenang-tenang aja. Saya kira di Indonesia juga skenario-nya sama. Konflik tersebut hanya saling menyalahkan satu sama lain. Ya, yang paling parah adalah apa? Hanya mendaur ulang residu sampah paradigma yang pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini diantaranya masih ada keinginan sekelompok anak bangsa yang tidak mengendaki ideologi Pancasila dan memaksakan ideologinya. Bahkan ideologi Pancasila dipersalahkan sebagai ideologi yang menghancurkan keberadaan keadilan sosial serta kesejahteraan anak bangsa Indonesia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil.
Mereka merasa tidak sejahtera. Padahal yang tidak sejahtera juga bukan hanya mereka. Hampir semua. Emangnya kalau 167 juta anak bangsa Indonesia sekarang hidupnya masih dikategorikan adalah mereka yang miskin? Apakah hanya mereka saja? Apa kita ini juga tidak sebagian miskin? Nah ini sangat berbahaya nih, memaksakan ideologi. Bahwa saya pernah menyampaikan di bumi persada ini tidak ada ideologi lain kecuali Pancasila. Ya, ideologi agama tidak bisa mempersatukan bangsa ini. Emangnya kalau bangsa ini pecah belah hancur nanti tidak termasuk anak cucunya? Ini nggak disadari oleh mereka. Dia mau hidup di mana? Bahkan nanti cacat seumur hidup loh. Kehormatan mereka. Cacat seumur hidup. Mau dia perjuangkan kayak apapun nggak bisa. Karena bumi ini bukan bumi miliknya mayoritas. Nggak ada. Siapa yang bisa menciptakan bumi? Bisa mayoritas menciptakan bumi? Bisa. Menciptakan pohon itu tumbuh? Nggak mungkin lah. Ya. Warga suatu wilayah, ada lagi nih sekelompok warga suatu wilayah yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Berkali-kali sudah saya sampaikan. Kalau negara ini terpecah belah, tidak mungkin bisa dipersatukan. Karena musuhnya siapa? Sesama kita. Kalau dulu jelas, ya menganggap Belanda itu musuh. Kalau sekarang siapa? Kita. Lihat aja sekarang yang terjadi. Sesama partai ribut, antar partai ribut. Di dalam sesama partainya ribut, pecah semua kan. Apa ini contoh-contoh yang diberikan oleh para elit-elit politik itu? Nah, perkembangan situasi dan kondisi mengakibatkan negara bangsa ya. Kita ini termasuk negara bangsa, nation state, menghadapi ancaman multi kompleks ya dan multidimensi, bahkan telah merambat ke hal-hal yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Ya, dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Lihat aja, kita dapat menyaksikan potret kehidupan yang terjadi di negeri ini. Tiada hari tanpa konflik. Dan konflik yang terjadi adalah konflik sesama anak bangsa. Ya, sesama anak bangsa, bukan di antara. Sesama. Yaitu konflik sesama suku, antar suku, sesama agama, antar agama, sesama ras, antar ras. Ya, yang dikenal dengan apa? Istilah SARA. Kita ini sudah syarat dengan SARA. Ya, terdiri ratusan suku, terdiri ratusan budaya, adat budaya ya. Kemudian sekian banyak agama, ras dan golongan. Hal ini apa? Juga terjadi bukan di Indonesia, di berbagai kawasan. Lihat aja. Di berbagai kawasan, di Timur Tengah juga. Lihat aja. Sesama agama, sesama kitab sucinya lagi. Rasnya sama, ras Arab. Tapi kenapa ribut? Nah, karena ada keinginan menggunakan eksperimen. Ya coba-coba gitu loh. Mereka juga ini mau coba-coba kan, membuat suatu eksperimen. Bagaimana ya kalau kita gorok Pancasila ini kan gitu. Kita gerus Pancasila kalau perlu dikubur. Ya nggak bisa. Karena itu tadi yang seperti Pak Paul sampaikan, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah itu maunya Tuhan, Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta Pancasila siapa? Nilai-nilainya ya. Nilai-nilai yang ada di Pancasila itu yang menciptakan Tuhan. Bahkan istilah kata Pancasila juga Tuhan yang menciptakan. Emangnya manusia bisa menciptakan kata, bahasa? Bukankah kasus kerajaan waktu di Babel itu Tuhan yang menciptakan berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bahasa? Nah, konflik yang terjadi di Indonesia, sangat kompleks, multidimensi, dikenal dengan istilah SARA, ya, konflik among the people. Tadi saya jelaskan. Selain itu, yang perlu diwaspadai, konflik diperparah didaur ulangnya residu paradigma yang telah ada sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Pada era reformasi tambah parah lagi. Ya kan? Lihat aja kalau Habib Rizik komentarnya apa? Mana lebih bagus Piagam Jakarta? Nah itu dari Undang-Undang Dasar 45.
Karena dulu BPUPKI itu rapat dan sepakat sudah memutuskan ya naskah proklamasi yaitu pembukaan yang tertulis di Piagam Jakarta. Tetapi kenapa? Lihat aja ya kalau kita jeli, kenapa naskah proklamasi itu ada coret-coretan? Kenapa coret-coretan? Kan mendadak, desakan. Baru setelah merdeka, deklarasi merdeka baru tanggal 18. Hanya dalam waktu 1 hari. Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan sah. Ya, sah. Jadi menurut guru saya, Pak Noto Nogoro, mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara itu cuma 1 kali ditetapkan. Sah dan berlaku selamanya. Nah ini kan kelakuan mereka ini mencoba mengembalikan Piagam Jakarta dengan cara apa? Teror. Sasarannya adalah itu tadi, strategi itu kan sudah saya bilang. Ada sasaran. Sasarannya apa? Mengembalik berlakunya apa? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Caranya apa? Ya dengan teror. Nah, kekuatannya apa? Mereka menganggap bahwa mereka memiliki kekuatan mayoritas. Padahal kalau kita mau cek, enggak semua anak bangsa, saudara-saudara kita yang Muslim juga mengendaki Piagam Jakarta. Ya, bodoh. Kalau kita menggunakan Piagam Jakarta, artinya bubar negara ini. Kemudian ada lagi cara mereka. Ya, cara mereka mengapakan? Bahwa katanya Piagam Jakarta itu ditunda berlakunya. Ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1045 itu tidak sah. Itulah cara-cara mereka. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.